mudah-mudahan dengan adanya BIMTEK ada terobosan-terobosan inovasi di bidang pertanian. Tentu karena ini masuk ke industri, itu pemerintah harus mencari gantinya nanti. Di daerah selatan, Bunda Hulu, itu kan lahan dari perhutani kan. Khusus KIM ini, kalau memungkinkan itu ditarik juga pengusaha-pengusaha masuk ke area itu yang berbasis produk-produk pertanian. Ya nanti bisa mensejahterakan pertanian. Maju, mandiri, dan modern. Begitulah yel-yel yang diteriakkan oleh para perwakilan petani Kabupaten Nganjuk bersama dengan para petugas penyuluh pertanian menutup kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas petani dan penyuluh pertanian yang digelar di Aula Hotel Nirwana, Kota Nganjuk, Jawa Timur. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono yang juga menjadi salah satu pembicara pada rangkaian acara tersebut berharap dengan BIMTEK tersebut pertanian di Kabupaten Nganjuk menjadi lebih maju dan memiliki inovasi untuk menyongsong Smart Farming 4.0. Selain itu, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono juga menyampaikan terkait rencana proyek strategis nasional kawasan industri Nganjuk untuk saat ini masih dalam pembahasan pihak DPRD. Pembahasan itu sendiri dimaksudkan jangan sampai proyek untuk memajukan Kabupaten Nganjuk itu nantinya justru mencaplok kawasan pertanian produktif. Sementara itu, Mindo Sianipar selaku anggota Komisi 4 DPR RI yang juga menjadi pembicara pada rangkaian acara BIMTEK tersebut juga menyampaikan pemerintah daerah harus mengganti lahan yang digunakan untuk proyek strategis nasional kawasan industri Nganjuk tersebut. Seperti apa rangkaian acara yang tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 itu? Bersama saya Agus Bima, berikut adalah liputan selengkapnya. Bertempat di gedung pertemuan Nirwana Hotel dan Resto Kota Nganjuk, Jawa Timur, Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian bersama Komisi 4 DPR RI menggelar bimbingan teknis peningkatan kapasitas petani dan penyuluh pertanian. Dengan kegiatan itu, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono selain menyampaikan terima kasih kepada Mindo Sianipar selaku anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, juga berharap dengan kegiatan ini ke depan pertanian di Kabupaten Nganjuk lebih maju dan memiliki inovasi untuk menyongsong Smart Farming 4.0. Sementara itu, terkait dengan rencana mega proyek kawasan industri Nganjuk atau KING, Tatit Heru Cahyono yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk menyampaikan untuk saat ini mega proyek tersebut masih dalam pembahasan DPRD. Karena seperti diketahui mega proyek KING nantinya akan menggunakan lahan pertanian. Karena hal itulah Tatit menyampaikan untuk saat ini masih dilakukan pemilahan kawasan mana saja yang tepat dijadikan lokasi agar tidak sampai mencaplok kawasan pertanian produktif atau lahan subur yang ada di Kabupaten Nganjuk. Dengan adanya BIMTEK ini tadi Ketua, harapan untuk para petani di Kabupaten Nganjuk? Saya tadi kan juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Mindo Sianipar terkait dengan BIMTEK yang dilakukan pada hari ini, karena biasanya acara-acara seperti yang melakukan adalah pemerintah daerah biasanya. Maka mudah-mudahan dengan adanya BIMTEK yang dilakukan oleh Pak Mindo Sianipar ini ada terobosan-terobosan inovasi di bidang pertanian melalui BIMTEK kali ini sehingga nanti bisa mensejahterakan pertanian. Ya, memang saat ini sedang kita bahas KING 1, 2, 3, ada 3 KING kawasan industri Nganjuk. Kita juga berharap nanti untuk lahan sawah itu tentunya sawah yang memang kurang produktif. Yang kedua, nanti kita kerjasama koordinasi dengan perhutani, kita memanfaatkan lahan-lahan perhutani di wilayah Kabupaten Nganjuk dengan tukar beli yang sudah dilakukan seperti Semantok. Misalkan nanti ada lahan sekitar 300 hektar di daerah selatan, Bunda Hulu,
itu kan lahan dari perhutani kan. Nanti kita coba tukar ini di seperti yang dilakukan di Sematang, misalkan di daerah Situbondo. Untuk saat ini sudah dibahas belum titik-titik mana saja yang akan dijadikan king? Kingnya itu masih dalam proses pembahasan. Kawasan industri Nganjuk 1, 2, 3 memungkinkan nanti sampai 4, 5, tapi sampai ini pembahasan sampai king 3. Mindo Sianipar, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, pada kesempatan tersebut menyampaikan pengentasan kemiskinan di pedesaan dapat dilakukan melalui bedah kemiskinan rakyat sejahtera atau disingkat dengan bekerja. Program ini merupakan salah satu upaya Kementan untuk mengentaskan kemiskinan di tanah air berbasis pertanian dengan 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Sementara itu terkait rencana proyek strategis nasional atau PSN kawasan industri Nganjuk, Mindo Sianipar menyampaikan pemerintah harus memberikan ganti lahan untuk menjaga produksi panen. Selain itu, Mindo berharap jika memungkinkan pemerintah menarik para pengusaha atau investor yang bergerak di bidang pertanian sehingga pertanian di Kabupaten Nganjuk semakin maju. Jadi lahan tentu karena ini masuk ke industri, ya itu jadi berkurang pertanian sementara ini, ya kan? Nah itu pemerintah harus mencari gantinya nanti, karena ada juga undang-undang lahan pertanian berkelanjutan. Pemda tahu itu, dia akan menggantikan nanti, ya itu satu. Yang kedua, khusus Kim ini itu kalau memungkinkan memang itu ditarik juga pengusaha-pengusaha masuk ke area itu yang berbasis produk-produk pertanian. Jadi pasca pertanian ya, pasca panen dia. Jadi apa itu ya? Singkong jadi apa, pora jadi apa, kan begitu ya. Ke arah situ, selain yang untuk menyerap tenaga kerja yang banyak itu biasanya di tekstil, alas kaki, ya. Nah, seperti itu. Jadi teknologi industri tidak bisa kita tolak, ya, tidak mungkin kita tolak. Kita harus memanfaatkan dan kita harus bergaul. Kita harus menyiapkan manusia Indonesia bergaul dengan itu. Kalau tidak kita nanti sebagai bangsa akan tertinggal jauh. Tetap menjaga lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain sangatlah penting demi menjaga produktivitas pangan di tengah terus bertambahnya jumlah penduduk. Selain menjadi faktor utama dalam tersedianya pangan, sektor pertanian menjadi penggerak utama perekonomian di seluruh penjuru negeri, khususnya Kabupaten Nganjuk. Jika pertanian dikelola dengan baik, tentu mampu menjadi solusi untuk pemenuhan lapangan kerja bagi seluruh masyarakat. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.